Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trikarso, yaitu beliau Ibu Nur Khotimah, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri 1 Trikarso. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan saya bawakan nanti. Salam dan salawat tak lupa selalu kita aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Izinkan saya membacakan acara pada pagi hari ini. Susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Bu Tuti. Yang ketiga sambutan kepala sekolah. Yang keempat materi dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari Bapak Ibu kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada beliau Bu Tuti saya persilahkan, dan untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Nur Khotimah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan dan saya sayangi keluarga besar SD Negeri 1 Trikarso,
wabil khusus Mbak Yuniati Setianingsih yang pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Mari sebelum kita mulai acara, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin karena masih diberi kesempatan ini kali kedua ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti monggo diikuti apa yang disampaikan oleh Bu Yuniati Setianingsih dengan hadir penuh pada acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuniati Setianingsih dan selamat karena telah memasuki modul 1.4. Ya silahkan laksanakan tugasnya diseminasi penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru saya juga ucapkan terima kasih telah bersedia untuk hadir di sini di ruangan kelas 1 kita yang tercinta SD Negeri 1 Trikarso. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yuniati pada pagi hari ini bisa kita serap dan kita laksanakan di kelas masing-masing untuk kemajuan pendidikan SD Negeri 1 Trikarso. Kemudian yang terakhir saya juga mohon maaf apabila terutama pada Mbak Yuni ya selaku narasumber, apabila dalam sarana prasarana ini belum ada banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan dan silakan pesan saya laksanakan dengan baik. Diseminasi ini mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Kiranya dari saya sebesar siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Khotimah yang sudah memberikan sambutannya kepada di acara kali ini. Nah, acara yang keempat yaitu materi. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Jadi di sini saya perkenankan saya untuk berbagi praktik baik. Ya, kita sharing, kita saling berkolaborasi. Saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum memasukinya saya memiliki sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya ya, saya membacakan, nanti bisa menjawabnya dengan cakep atau ada lainnya seperti itu. Jika mendung turunlah hujan, hujan turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruang ini. Ya, demikianlah sepenggal pantun dari saya untuk Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu budaya positif. Sebenarnya kita sudah melakukannya. Sering kita sudah melakukan, hanya mungkin masih sedikit kita tidak memahaminya kalau ini ternyata sebuah budaya positif yang sudah kita terapkan. Karena sebagai pendidik pastinya kita selalu menerapkan hal-hal yang baik untuk para siswanya. Nah, budaya positif sekolah itu menurut Fulan tahun 2007 adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Dul dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagi tradisi dan kebiasaan
keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan komponen sekolah yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaiannya. Ya, budaya positif di sekolah membantu mencapai visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah budaya positif, penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah. Jadi budaya positif ini dapat kita terapkan, itu hasilnya itu dapat terlihat itu mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama, memakan waktu. Karena di sini kita tidak akan instan ya untuk budaya positif, seperti misalnya kita sudah menerapkan setiap pagi kita memberi salam, kita membiasakan untuk berjabat tangan, dan ada pembiasaan pagi lainnya ya, seperti sholat berjamaah, makan sehat. Nah, itu juga termasuk untuk membentuk karakter mereka. Ya, mereka menjadi karakter yang lebih baik. Nah, tentunya itu pun harus ada kolaborasi. Selain hanya kita di sekolahan tidak mungkin. Makanya kita perlu berkolaborasi juga dengan orang tua dan juga komponen sekolah. Kalau dengan komponen sekolah mungkin dengan guru lain atau dengan seluruh guru ya. Jadi tidak hanya kita yang akan menjalankan sendiri, semuanya harus berkolaborasi. Peran orang tua itu juga sangat penting, karena di sini kita sudah membudayakan budaya positif di sekolah, tapi kalau di rumahnya belum diterapkan, pastinya juga akan terbawa lagi seperti yang di rumah. Murid di sini juga akan ikut berkolaborasi dengan kita, ya. Murid akan melakukan apa yang seperti dilihat oleh olehnya dengan sikap ataupun perilaku dari guru tersebut. Malah terkadang seorang murid memiliki Bapak Ibu memiliki figur yang punya idola, biasanya seperti itu. Misalnya si anak mengidolakan guru A, seperti itu, pasti akan menirunya. Nah, karena itulah kita sebagai pendidik senantiasa untuk melakukan segala sesuatunya itu yang baik. Nah, pembelajaran dengan paradigma lama. Sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menentukan makna belajarnya sendiri. Itu kalau paradigma lama itu dulu seperti itu. Jadi dulu siswa itu hanya sebagai objek pembelajaran. Siswa tidak aktif. Jadi istilahnya itu gurunya yang selalu menuntun, membimbing, dan memberikannya. Nah, sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Hal ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya pada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan
kurikulum Merdeka yang di situ sudah memuat tentang untuk mewujudkan karakter profil belajar Pancasila, juga pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang untuk sesuai dengan kebutuhan murid. Di sini murid lebih aktif untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di situ juga disisipkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau menurut dari Ki Hajar Dewantoro, kita itu hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Istilahnya itu anak itu bukan selembar kertas kosong, tetapi anak merupakan sebuah kertas, kalau diibaratkan sebagai kertas itu yang sudah tertulis bermacam-macam. Nah, disitulah kita akan menebalkan hal-hal yang positif dan menipiskan hal-hal yang negatif dari anak tersebut. Ya, mungkin sampai di sini ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Sudah cukup? Jelas? Ya, baiklah. Kita akan berlanjut. Itu adalah tujuan dari pendidikan menurut dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro. Tadi kan kita hanya menuntun ya. Nah, sekarang apa sih peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro? Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, menghilangkan hama, penyinaran yang cukup, dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi di sini peran kita itu seperti petani. Kan kalau kita menanam atau menuai sebuah bijinya baik pun, kalau kita semai sudah disemai tanpa kita pelihara, tanpa kita tempatkan di tanah yang subur, kita tidak merawatnya, kita tidak memupuknya, menghilangkan hama, penyinaran yang kurang pun, pasti tumbuhan tersebut akan kurang, hasilnya kurang baik. Begitu pula dengan kita dalam mendidik. Kita dalam mendidik anak, pastinya kita juga harus memberikan yang terbaik. Semua pembelajaran terfokus pada anak, pada kebutuhan anak. Adapun budaya positif itu di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kembali lagi ya tadi pada
pokok materi kita, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan pribadi yang kritis. Dalam arti itu si anak itu lebih ke kritisnya itu yang positif, bukan untuk kan kadang ada beberapa anak yang kritis tapi kritisnya dalam hal yang negatif. Nah, kita usahakan untuk membimbing dan menuntun mereka pada hal-hal yang positif. Penuh hormat, ya, penuh hormat dengan baik dengan guru ataupun dengan temannya pun kita tetap anak harus menghormati, karena hormat itu untuk semuanya. Kita menghormati bukan berarti kita itu hanya untuk orang tua atau apa. Kita saling menghormati sesama teman, sesama anak-anak, mungkin dengan kakak kelas, dengan adik kelas pun tetap harus menghormati untuk menciptakan suasana yang nyaman di sebuah sekolah tersebut, dan dapat dapat tercapai dari profil belajar Pancasila yang kita terapkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke makna kata disiplin. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, itu kayaknya kita memiliki sebuah arti tersendiri. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Bagaimana disiplin? Contohnya apa ya? Disiplin ya, tepat waktu. Ya. Terus berangkat tepat waktu. Disiplin yang mencerminkan sikap-sikap disiplin. Menjaga kebersihan. Terus masih ada lagi seragam sesuai. Iya, memakai seragam yang sesuai dengan aturan hari itu. Nah, disiplin itu kadang-kadang ada nggak sih yang terasa terpaksa sekali kita? Yang terpaksa, maksudnya kok kita harus melakukan ini ya? Gitu. Pastinya ada ya, Bapak Ibu. Ya, gimana? Beberapa kali ada rasa terpaksa. Iya, yang ada kan? Ada rasa keterpaksaan terkadang kita dalam melakukannya. Itu contohnya apa? Misalnya harus bangun pagi-pagi ya agar dapat berangkat sekolah tidak terlambat. Ya, yaitu ada kedisiplinan yang negatifnya itu, tapi sebenarnya itu juga melatih kita. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, misalnya kadang-kadang kita ada ya yang melakukannya, seperti kalau tidak membuang sampah di tempatnya, tidak disiplin kebersihan, maka nanti ada sanksinya seperti itu. Atau kalau kita berangkat kesiangan, nanti kalau anak-anak mungkin nanti dapat peringatan dari guru, mungkin untuk disuruh berdiri di depan kelas atau untuk menyapu seperti itu, atau hanya kita dapat teguran ya dari guru, kenapa kok sampai terlambat. Nah, kalau dengan hukuman itu diusahakan tidak digunakan sama sekali ya.
Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Nah, motivasi intrinsik berarti motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi dia itu tidak melakukannya itu karena sesuatu hal seperti tadi ya. Nah, nanti kalau telat saya dapat hukuman seperti itu. Jadi ada motivasi intrinsik dari dirinya. Ya memang aku sudah konsekuensi saya sebagai murid pastinya akan berangkat tepat waktu untuk kedisiplinan saya seperti itu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu penekanan kita. Jadi disiplin itu haruslah disiplin yang kuat yang berasal dari motivasi intrinsik, yang berasal motivasi dari diri sendiri. Tapi kalau mungkin terkadang kita masih belum karena diri sendiri. Kalau anak-anak mungkin masih ada, nanti karena inilah nanti tidak dapat hukuman atau apa. Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin sudah menggunakan motivasi intrinsiknya karena memang sudah kewajiban kita sebagai pendidik, pasti datangnya tidak akan terlambat. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sering ya, disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kenapa sih harus gini? Seperti itu. Kita ada rasa tidak nyamannya karena awalnya kita akan terpaksa melakukannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini jadi kita sebagai pendidik, kita itu bisa menciptakan anak-anak itu untuk melakukan disiplin. Itu memang niatan dari dirinya, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik mungkin karena takut dengan hukuman, takut dengan konsekuensi yang akan diberikan oleh kesepakatan yang sudah dijadikan kesepakatan. Tapi kalau dari intrinsik, dari dirinya si anak itu sudah mempunyai kenyataan sendiri. Oh ya, saya mau belajar ke sekolah, jadi saya harus berangkat lebih awal. Hari ini pelajarannya ini aja, maka saya harus membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Dan ini mungkin menerapkannya ke anak memang agak sulit. Karena terkadang anak-anak masih lebih ke cenderung ke ekstrinsik. Tapi lambat laun insya Allah ya semuanya bisa kita menerapkan, memotivasi peserta didik kita agar mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada kata-kata memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan. Nah,
ancaman maupun hukuman. Jadi kadang-kadang kita seperti sokokan, misalnya nanti kalau yang disiplin, nanti kalau yang berangkatnya lebih awal, nanti akan mendapatkan hadiah. Misalnya hadiahnya sebuah stiker atau sebuah prestasi bintang seperti itu. Nanti yang mengerjakan tepat waktu kita akan memberikan sebuah bintang. Sebenarnya mungkin memang itu tujuan kita sebagai pendidik itu bagus, ingin memotivasi anak biar anak itu sesuai mengerjakannya tepat waktu. Tapi itu ternyata juga menjerumuskan si anak, karena dikala guru tersebut tidak berangkat ataupun tidak lupa untuk tidak membuatkan bintang, pasti si anak akan lalu nggak dikasih seperti itu. Jadi itu sebenarnya itu menjerumuskan sekali, dan itu tidak boleh dilakukan kalau bisa seperti itu, karena yaitu dia motivasi intrinsiknya itu akan terganggu, akan tambah sulit untuk memunculkan motivasi dari intrinsiknya. Ya, saya sendiri juga masih melakukan seperti itu kemarin, tetapi setelah saya kemarin berbagi dengan teman dalam satu kelompok, dan bagaimana caranya kita menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, itulah dari saya kemarin untuk seperti memberi penghargaan, tapi ternyata kata Bu Presti waktu itu menyesatkan. Jadi kita harusnya itu merubah cara mengajar kita agar pembelajaran kita agar menarik, dan seperti itu siswa pun akan timbul motivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman dengan saya. Ada yang punya usul lain? Misalnya dengan untuk menumbuhkan intrinsik dari motivasi intrinsiknya, atau sependapat dengan saya dengan merubah pembelajaran yang lebih menarik sehingga si anak besok akan dengan sendirinya saya akan berangkatlah, saya akan disiplin berangkatnya tepat waktu tanpa harus ada sokokan ya dari Artinya berarti kalau misalkan memberikan reward kepada anak itu malah hal yang negatif. Iya. Ya, kalau kemarin saya waktu di Lokakarya, kami kebetulan visi saya itu ada menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Nah, saya waktu itu ditanya bagaimana untuk mewujudkan itu, Bu. Nah, dari situ saya mengatakan dengan memberikan reward. Memberikan reward misalnya bisa stiker, bisa bintang, atau apalah seperti itu ya. Tapi sejenisnya itu, misal seperti ada nanti stick yang dituliskan love atau nanti dikumpulkan banyak-banyaknya stick seperti itu. Itulah kalau kemarin waktu itu saya seperti itu, tapi diluruskan oleh Ibu PP saya, Ibu Presti, katanya itu tidak baik, itu malah akan mematikan motivasi dari si anak seperti itu. Jadi dia hanya akan terpacu pada reward-rewardnya tersebut seperti itu ya. Beliau sendiri juga mengatakan itu sulit sekali merubah hal itu, karena seperti beliau ceritakan, putrinya beliau juga yang masih TK pun akhirnya diberikan reward, Ibu tadi saya diberikan reward ini gitu. Nah, kata beliau itulah sulitnya untuk merubah hal dari reward tersebut untuk ke hal yang positif.
begitu dengan bagaimana saya bisa menimbulkan? Ya dengan kita memberikan pengajaran. Kita saat mengajar itu variasi. Jadi anak itu akan besoknya, aku mau berangkat sekolah, nanti bu guru mau ngajar aku pakai apa ya, metode apa ya, kayak gitu. Nanti bu guru ngajarnya gimana ya, seperti itu. Jadi kita selalu merubah, membuat variasi-variasi baru, sehingga si anak itu ingin penasaran. Besok bu guru ngajar apa, pakai apa ya, seperti itu. Kita bisa mengkolaborasikan dengan permainan, mungkin kalau untuk yang masih 1, 2, 3. Kalau tapi juga bisa dengan percobaan seperti itu. Artinya berarti biar guru itu dihidupkan ya oleh siswa. Iya. Pembelajarannya. Iya, karena kita sebagai guru yang berhasil, ada yang mengatakan kita sebagai guru yang berhasil adalah guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh murid-muridnya, seperti itu. Sudah cukup? Oke, terima kasih Bu Tuti atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita ke profil pelajar Pancasila, seperti yang kita karakter yang kita terapkan ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini di sekolah kita mungkin penerapannya seperti kita melakukan pembiasaan pagi dengan sholat berjamaah duha, sholat duha berjamaah, terus kita sebelumnya membacakan Asmaul Husna, surat-suratan pendek, dan diakhiri dengan berjabat tangan keseluruhan dari siswa. Berkebinekaan global. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara dari anak ekonomi rendah ataupun apa, dan dari semua jenis agama, keragaman agamanya mereka, kita juga tidak membedakan. Semuanya kita berkolaborasi, kita tanpa ada perbedaan, mandiri. Nah, siswa kita ajak, kita tuntut untuk mampu bersikap mandiri, yaitu dengan mereka mampu mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Syukur-syukur mereka bisa membantu orang lain, misalnya seperti tutor sebaya di kelas, itu bergotong royong. Ini dalam misalnya untuk kegiatan membersihkan kelas, membersihkan sekolah, Jumat bersih, itu kita bisa bersama-sama bergotong royong antara para guru dan murid-muridnya bersama-sama membersihkan sekolah. Bernalar kritis, mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran dengan hasil pemikirannya. Dan kreatif di sini misalnya dengan bisa memanfaatkan sesuatu yang tidak bernilai dan akhirnya menjadi sesuatu barang yang bernilai guna. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasa. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai universal kebijakannya, misalnya seperti keselamatan, kebersihan, disiplin, kreatif, mandiri, ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki berbagai kebutuhan. Sebagai manusia dewasa kita memiliki berbagai macam kebutuhan. Begitu juga anak-anak kita.
anak murid-murid kita pun memiliki sebuah kebutuhan. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, misalnya untuk berteman dengan orang lain. Itu anak pun pasti akan merasa ingin diterima, berteman dengan orang lain. Makanya kan kadang-kadang kalau ada anak yang kok diam saja, mungkin dia masih minder ya. Nah itu berarti rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum merasa dia bisa diterima oleh lingkungannya. Padahal sebenarnya teman-teman lainnya tidak seperti itu niatnya dan berperilakunya. Penguasaan, misalnya harga diri, meraih prestasi. Kebebasan, misalnya kebutuhan untuk menentukan pilihan. Kesenangan, misalnya bermain dan tertawa. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini saya memiliki sebuah kasus, yaitu dari Ibu Ambar. Ibu Ambar, ibu guru wali kelas 2A di sekolah dasar Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira Bapak Ibu guru akan apa yang akan dilakukan? Terus menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, mari kita telaah bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, dari kasus Ibu Ambar ini yang dikeluhkan muridnya itu selalu datang dan karena si Doni ini melaporkan Doni ya, karena Doni sering meminta bekal makan siang teman-temannya itu. Mereka itu dimintai dengan paksa gitu. Nah kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang kalau kita jadi Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan memanggilnya ya, memanggil Doni. Kita bertanya pada Doni, kenapa melakukan hal tersebut, apa alasannya. Nah mungkin di sini karena mungkin karena alasannya itu adalah untuk kebutuhan bertahan hidup dari Doni. Bisa saja Doni itu di rumahnya ibunya sibuk, tidak sempat memberi bekal makan siangnya. Bisa juga Doni mungkin dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk makan siang pun dia tidak ada jatahnya, seperti itu. Ataupun bisa juga karena Doni itu merasa ingin penguasaan atau ingin pengakuan dari aku hebat, aku bisa meminta, aku bisa merampas ataupun aku meminta paksa makanan dari teman-temanku, seperti itu. Kalau itu sih negatifnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Kesenangan juga mungkin bisa saja kebutuhan kesenangan, tapi kesenangan yang negatif, karena kesenangan dia itu membuat ulah usil pada teman-temannya, sehingga teman-temannya merasa risau. Sedangkan Doni sendiri merasa senang dapat memaksa temannya, membuat nangis temannya, dia akan merasakan senang. Tapi itu adalah kesenangannya negatif, tidak perlu untuk dicontoh ya Bapak Ibu, dan kita jangan
meluruskan sikap Doni tersebut dengan mungkin mencari tahu kenapa sih Doni seperti itu. Ya kalau seandainya memang ternyata dia karena untuk kebutuhan bertahan hidup, ya mungkin ada solusi nanti dari sekolah dengan memberikan bantuan makan siang untuk Doni ataupun memintakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tuanya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki ide yang lainnya. Baiklah, cukup ya. Nah, sekarang kita teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tadi ada hubungannya ya dengan teori motivasi. Tadi saya sudah mengatakan motivasi itu ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, di sini kita akan membahasnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dengan kalau ini maksudnya ke motivasi eksternal. Nah itu misalnya kita akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu karena dia masih motivasinya dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga masih masuk di dalam motivasi eksternal. Nah, di sini biasanya itu akan mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, misalnya di sini si anak itu masih, aku nanti dapat apa sih kalau aku mau seperti ini? Kalau nggak dapat seperti ini ya saya tidak mau melakukannya. Gitu. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang motivasi internal dan tujuan disiplin positifnya tercapai itu kalau kita sudah peserta didik kita itu sudah memiliki keyakinan di hati ya untuk saya akan menjadi orang seperti apa sih kalau saya melakukannya, seperti itu. Nah, dari tadi tentang teori motivasi perilaku manusia itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih sebenarnya perbedaan dari peraturan dan keyakinan? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat? Keyakinan itu peraturan itu seperti apa? Sedangkan keyakinan itu penekanannya pada apa? Kalau peraturan, Ya, mungkin lebih ke takut karena nanti ada hukuman. ya. Tapi kalau keyakinan atas dasar diri sendiri mungkin. Ya, terima kasih Bu Tuti sudah memberikan argumennya. Ya, tepat. Gini ya Bu Tuti ya. Jadi ya untuk semuanya ya. Kalau peraturan itu biasanya itu kita membuatnya itu bukan kita yang buat. Itu yang membuat adalah guru ya biasanya. Kalau sedangkan keyakinan itu keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama-sama antara guru dan siswa-siswanya. Jadi di sini ya tadi betul kalau peraturan itu pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu nanti konsekuensinya itu apa konsekuensinya kalau kita misalnya
keyakinan kelasnya misalnya menjaga kebersihan. Nanti kalau ada si anak yang tidak buang sampah pada tempatnya, nah itu nanti ada konsekuensinya, sudah dibuat bersama-sama dengan antara guru dan seluruh muridnya kelas tersebut. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan otomatis itu kan peraturan ya, yang membuat adalah dari kepolisian, dan itu tujuannya untuk apa? Ya untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah itu untuk kesehatan, bisa juga untuk keselamatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Nah, ini kedisiplinan ya muncul dari peraturan tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Nah, bagaimana kita membuat pembentukan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ada ya beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kira-kira berbeda apa sama? Kalau kesepakatan, mungkin kita membuatnya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu hanya ya hampir sama sih dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita itu berarti kita sudah meyakini kalau itu yang ada di kelas kita, keyakinan kelas kita. Misalnya seperti tadi yang saya contohkan, membuang sampah, jagalah kebersihan. Berarti kalau kita sudah punya keyakinan kelas itu ya kalau kita melanggar harus melakukan konsekuensinya. Nah, bagaimana cara membentukannya? Ya, yang pertama, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya di sini kata-katanya aturannya itu tidak usah terlalu banyak. Keyakinan kelas yang kita buat itu tidak usah terlalu banyak. Karena nanti kalau keyakinan kelasnya terlalu banyak, kayaknya anak itu sulit untuk mengingatnya. Kita akan lupa. Jadi kalau keyakinan kelasnya sedikit, anak akan lebih mudah untuk mengingatnya. Terus sesuai dengan keadaan kelas, agar kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya sebaiknya itu yang sesuai dengan kita sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah kita atau kelas kita agar mudah kita terapkan. Terus semua warga sekolah, warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi kita itu jangan membuat keyakinan kelas sendirian, tapi kita bersama-sama dengan muridnya. Kita buat itu ya, misalnya kita mengajak semuanya, mengajak anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya. Misalnya ada yang bilang jangan buang sampah sembarangan, terus ada jangan terlambat. Nah dari itu nanti kita ubah menjadi kalimat positif dengan jagalah kebersihan, datang tepat waktu atau disiplin waktu, seperti itu. Nah dari itu nanti juga kita untuk melihat menggunakan
kita nilai universalnya, kebijakan universalnya itu dimunculkan, misalnya seperti kebersihan. Terus yang satunya adalah tentang disiplin. Nah, dari situ kita menuju ke menggunakan diagram, menggunakan tabel, menggunakan tabel Y atau tabel T. Di situ tabel Y itu kita melihat memunculkan yang nampak dan yang tidak nampak, seperti itu. Misalnya seperti menjaga kebersihan, yang nampak itu membuang sampah pada tempatnya, yang tidak nampak itu membuang sampah sembarangan. Terus datang tepat waktu, yang nampak masuk ke kelas, datang tepat waktu sebelum bel. Itu yang tidak nampak datang terlambat saat ke sekolah. Gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Disiplin, bersikap jujur, saling menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, belajar dengan gembira, dan mandiri. Itu kan kata-katanya tidak terlalu panjang, jadi mudah kita ingat. Misalnya seperti disiplin, terus bersikap jujur, saling menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, belajar dengan gembira, mandiri. Itu contoh sebuah keyakinan kelas. Kiranya nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya, kondisi kelasnya Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan sanksi ataupun konsekuensinya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Kalau hukuman memberikan rasa sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, di sini kalau kita memberi hukuman, rata-rata itu akan menyakiti perasaannya. Mungkin bisa juga dengan menyakiti umurnya. Misalnya kita memberikan hukuman untuk di depan kelas atau apa, itu kan menyakiti fisiknya. Nah, menyakiti hatinya karena apa? Dia akan teringat terus. Ya, seperti saya sendiri juga masih ingat dulu waktu sekolah pernah mendapatkan hukuman. Nah, itulah karena pasti akan selalu diingat sepanjang masa. Karena itu alangkah baiknya kalau kita memberikan sesuatu yang baik untuk dikenang oleh murid-murid kita. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu kalau sanksi atau konsekuensinya hanya sementara waktu. Hukuman itu lebih ke paksaan, dia harus melakukannya. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu stimulus, merupakan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena ada hukuman, anak itu terkadang akan dibokong. Dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena dia takut nanti dihukum. Seperti itu. Sedangkan kalau sanksi itu konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan. Dia itu dengan sendirinya itu akan berusaha untuk belajar mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Di situ kadang malah kalau hukuman itu menimbulkan rasa dendam, itu juga bisa. Saya dendam sama Bu A misalnya, karena dulu saya pernah
seperti ini. Nah, kalau sanksi itu akan lebih ringan ya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, tapi time out, jadi dia itu diasingkan hanya untuk sementara waktu. Tapi teman-teman lainnya itu bisa menerima dengan cepat, bisa menerima dalam kompleks tersebut, dalam kelas tersebut, walaupun dia sudah pernah melakukan sesuatu kesalahan. Berbeda dengan hukuman yang akan menimbulkan rasa marah dan bahkan ya itu terkadang kalau ada yang itu dendam. Saya sudah bilang ini karena pernah dikiri-kirikan. Ya walaupun mungkin kita sebagai pendidik memberikan hukuman itu karena si anak itu melakukannya tanpa anak itu membuat sebuah kesalahan yang fatal ataupun kesalahan yang dibuatnya dan merugikan orang lain, pasti seorang pendidik tidak akan melakukan hukuman. Nah, restitusi, apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2024. Nah, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan untuk menghukum, menuntut untuk melihat ke dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang diinginkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik di sini, statusnya berfokus pada karakter, bukan berfokus pada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini restitusi itu kita itu bukan untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan 100% anak, tapi kita itu mengajarnya anak itu setelah melakukan kesalahan itu anak biar bisa belajar dari kesalahan tersebut dan yang kita harapkan tidak mengulanginya kembali. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah seringkali menggunakan segitiga restitusi saat ada masalah di dalam kelas. Misalnya seperti ada anak yang tidak memperhatikan saat pelajaran, terus ada anak yang jahil ya sama temannya. Nah itu misalnya seperti ada saat kita pelajaran ada siswa yang bermain sendiri. Nah itu kita bisa menstabilkan identitasnya. Kita menanyakan kenapa sih kamu tidak memperhatikan pelajaran seperti itu. Nah nanti kita bisa berdialog dengan anak. Si anak akan mengatakan mungkin dia tidak bisa menulis atau apa, nanti kita akan membimbingnya. Bisa juga misalnya seperti anak yang membuang sampah sembarangan. Nah kita bisa memanggilnya, menanyakan kenapa membuang sampah sembarangan, terus bagaimana solusinya yang benar, terus sesuai nggak dengan pelajaran kelas kita, seperti itu. Ya mungkin itu ya salah satu contohnya. Nah, menstabilkan identitas tujuannya
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah, ataupun kita mengatakan Bapak Ibu guru juga pernah melakukan salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya terjadi kalau seperti kita ada anak yang berantem. Nah, pasti anak akan dia duluan, seperti itu, saling menyalahkan. Nah, di sini kita menstabilkannya dapat mengatakan kalau guru hanya tidak tertarik untuk menanyakan siapa yang salah siapa yang benar, tapi untuk menyelesaikan masalah bersama. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk biar dia bisa menilai dirinya, merasa terugikan atau tidak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, membuat siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Di sini anak pasti melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Nanti dengan itu kita tanyakan kenapa. Di sini guru bisa berkata, kita bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu ya, kira-kira kata-kata yang bisa kita ucapkan. Nah, yang ketiga yaitu menanam keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya kira-kira Bapak Ibu tentang restitusi, segitiga restitusi. Nah, sekarang kita menuju ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol merupakan peran guru dalam menumbuhkan disiplin positif. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang ideal untuk menciptakan suasana merdeka belajar adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol. Motivasinya identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas berhasil, kontrol dari luar untuk mengharapkan imbalan ya. Nah, sekarang kita posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Guru berbuat, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu adalah merupakan dari
posisi penghukum. Nah, kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya siswa itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan akan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahan seperti itu ya. Jadi penghukum itu makanya ada di yang paling bawah. Nah, sekarang sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini-gini, ibu kecewa, seperti itu. Terus guru akan berkata, kamu seharusnya ini, terus kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Itu dari siswa itu menyembunyikan, menyangkal atau akan membohongi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, maafkan saya Bu. Dan dampak untuk murid itu sendiri merasa rendah diri. Nah, posisi guru sebagai teman, itu guru akan mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu ingat tidak ibu pernah bantu gini ya. Terus hasilnya akan ketergantungan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Nah, murid biasanya murid itu akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, yang keempat yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Guru akan berkata apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diskusi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sebagai posisi yang kelima yaitu posisi kontrol. Yang kelima sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu hasilnya akan menguatkan pribadinya. Terus kaitannya dengan diskusi berkualitas, itu murid akan meletakkan sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan ini Bu? Seperti itu. Dampak pada murid yaitu mengevaluasi bagaimana untuk memperbaiki diri. Nah, makanya posisi yang paling baik, posisi kontrol yang baik-baik adalah sebagai manajer. Karena di situ anak tidak merasa tersakiti ataupun anak tidak akan merasa rendah diri atau bagaimana, tapi anak bisa diterima kembali pada kelasnya dengan teman-temannya. Nah, posisi kontrol
5 posisi kontrol guru: penghukum tadi menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, membuat rasa bersalah menggunakan suara lebih lembut, dan membuat orang lain merasa bersalah. Sebagai teman, mengontrol murid melalui persuasi sehingga terjadi hubungan baik. Nah, sebagai pemantau, mengandalkan catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang, kadang menggunakan stiker. Manajer, itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menentukan solusi atas masalahnya. Jadi di sini nanti sebagai manajer itu guru itu akan mengatakan, nah solusinya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, dan murid akan mengatakan, Bu, saya harus seperti ini. Jadi bukan guru yang menentukan solusinya, tapi murid yang menentukan solusinya. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sudah memahami? Kalau sudah, saya lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol: menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini menghukum ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau berbarisan tidak betul, maka dihukumnya seperti itu merupakan suatu tindakan penerapan dari hukum. Membuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Itu guru bisa mengucapkan seperti itu, terus guru kecewa sama kamu. Nah, mungkin kita sering ya mengatakan seperti ini pada murid-murid kita. Itu merupakan membuat merasa bersalah. Nah, teman, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga sekali ini, membuat ibu bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Nah, jadi ayolah yang tertib, buat ibu bangga, buat ibu guru bangga ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu kita sebagai teman. Tapi kadang-kadang kita sebagai teman pada murid juga harus kita tetap menjaga jarak, tidak terlalu dekat, karena terkadang anak-anak akan seperti menganggap teman biasa, seperti teman-temannya, mungkin akan mengurangi rasa hormatnya pada guru. Pemantau, yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini kata-kata tersebut pasti akan nanti si anak akan mengatakan, ya saya sadar dan melanggar, dan menentukan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saat kita memanggil murid, kita bisa menanyakan ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin si murid akan menjawabnya, iya Bu, saya tahu kesalahan saya ini. Terus, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, si anak akan menentukan langkah ataupun akan menentukan tindakan yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kegiatan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Suasana positif juga membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Nah, mari kita merefleksi Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah biasa kita
praktekkan di sekolah dan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin menampilkan sebuah film singkat. Nah, di sini mungkin untuk dapat kita merefleksi. Sebentar. Ya, mari Bapak Ibu kita suaranya kita Kamu itu kan udah siang ya? Kok masih bisa datang yang terlambat? Sebenarnya saya Sebagai orangnya, bukan orang kamu. Ingat ya, jangan mencoba lagi. Kalau kayak itu, ada yang akan terjadi lagi. Tahu lagi. Oke, anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu untuk berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak.
sebelumnya. Jika ibunya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa sholat sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis berapa? Nggak apa-apa, Bapak masih buat kok. Tadi saya lagi siaran aja Pak Mesen. Beneran ibunya Bapak? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk ke saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah ya Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Berani, kamu lagi, Bapak lagi. Kamu tuh nggak takut ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah aja, capek Bapak tadi. Langsung aja, sini teman-teman. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana Bapak sukses nantinya? Nggak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Dari
Enggak sepatunya. Loh, itu maksud apa tuh? Ini tadi habis datang kak. Ya Allah, kalau lihat ini nanti disurat. Ya kak, ini nanti aku batin. Kakak bangun dulu ya. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Apa saya terlalu lagi? Mas Dani, maaf Bapak, karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu, tolong diterima ya. Apa juga? Ayo dibuka aja, kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Ini sepatu saya, ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kita dapat mengambil pembelajaran dari video film pendek tersebut ya. Kita untuk selalu memberi kesempatan pada peserta didik kita untuk menjelaskan apabila dia terlambat ataupun melakukan sesuatu kesalahan. Jadi kita jangan langsung menghukum, jangan hanya kita menurut pribadi kita sendiri, tapi kita mendengarkan penjelasan dari peserta didik kita. Kiranya hanya ini dari saya, apabila banyak sekali perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.